Pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana polisi menyatakan Muhammad Hussein, pelaku mutilasi bos depot air isi ulang di Semarang, tidak mengalami gangguan jiwa. Di sisi lain, salah seorang pedagang angkringan turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi tersebut. Muhammad Hussein, pelaku mutilasi bos depot air isi ulang di Semarang, dipastikan tidak mengalami gangguan jiwa. Polisi menjelaskan jika dilihat dari runtutan kasus, hal itu menunjukkan bahwa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa. Hussein bahkan sempat mencari pasir dan semen untuk mengecor korban. Selain itu, polisi tidak menemukan catatan kesehatan jiwa terhadap tersangka, termasuk keterangan dari pihak keluarga yang menyebutkan pelaku tidak terganggu jiwanya. Di sisi lain, pedagang angkringan di Jalan Mulna Warman Raya, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Imam, turut terseret atas kasus mutilasi yang dilakukan Hussein. Imam ditetapkan sebagai tersangka karena dirinya mengetahui tindakan pidana namun tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Hussein ini sebelum kejadian memang sudah merencanakan. Jadi kan peristiwa kan Kamis malam. Nah, dia sudah menyampaikan ke saksi lain bahwa dia akan melakukan itu di hari Senin. Berarti ada unsur perencanaan. Imam dia akan menjadi saksi untuk kasus 338 340. Tapi di sisi lain dia akan menjadi tersangka dalam kasus mengetahui perbuatan pidana tapi tidak melaporkan. Untuk sementara ditahan atau mungkin ada? Kalau Imam tidak. Wajib lapor berarti tidak ada? Iya. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Imam tidak ditahan. Imam sempat ditahan di Mapolrestabes Semarang, namun dibebaskan setelah pelaku utamanya yaitu Hussein ditangkap di Banjarnegara. Rahman Pratama, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pembunuhan disertai mutilasi dan pengecoran bos depot air isi ulang, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Sardo Lumbantoruan via telekonferensi. Pak Doni, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Doni, kami mau konfirmasi berarti satu tersangka yang baru ditetapkan ini, pasal disangkakan ini berarti dia turut serta atau mengetahui tapi membiarkan? Ada segmen ya? Iya. Pak Doni? Di tahun 30. Pak Doni, tampaknya kita masih mengalami gangguan audio, tapi visualnya sudah bisa terlihat dengan jelas. Saya coba sapa kembali AKBP Doni Sardo Lumbantoruan. Pak Doni? Ya, Mbak. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Doni, tadi saya sudah bertanya soal penetapan tersangka baru dalam kasus mutilasi dan pengecoran bos depot air isi ulang ini, Pak Doni. Ini apakah pasal yang disangkakan ini terkait dengan turut serta dalam pembunuhan atau pengecoran atau membiarkan atau pembiaran karena mengetahui adanya tindakan pembunuhan tetapi tidak melaporkan ke polisi? Baik, Mbak. Sebelumnya mungkin perlu saya luruskan dalam hal ini bahwa sejauh ini kami belum menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Jadi untuk saksi yang saat ini mungkin kita dengar sebagai calon tersangka baru itu sifatnya sejauh ini statusnya masih saksi. Terkait nanti berkembang apakah dia akan menjadi calon tersangka baru ataupun masih hanya tetap jadi saksi, masih akan kita dalami berdasarkan bukti-bukti petunjuk maupun keterangan saksi lainnya. Berarti kami koreksi, belum ada tersangka baru dalam kasus ini ya Pak Doni ya? Karena ini informasinya santer juga di kalangan wartawan bahwa ada tersangka baru yaitu pedagang angkringan yang ada dekat dengan lokasi kejadian. Belum, Mbak. Statusnya masih saksi. Berarti belum ada sama sekali sampai dengan saat ini bukti yang mengarah kepada saksi tersebut? Betul, Mbak. Masih kami dalami. Sejauh ini masih hanya berdasarkan pengakuan dari pedagang angkringan tersebut bahwa dia hanya diberitahu. Tapi diberitahunya seperti apa, apakah dia mengecek atau tidak, masih akan kita dalami lagi, Mbak. Berarti belum juga dikonfirmasi atau ditanyakan juga kepada saksi tersebut, yaitu pedagang angkringan itu, apa saja informasi yang disampaikan oleh tersangka Hussein kepada dirinya? Sejauh ini sudah kita dalami, tapi tidak ada informasi secara spesifik yang disampaikan oleh tersangka Hussein kepada yang bersangkutan. Jadi terkait materi sudah mengeksekusi ini seperti apa, faktanya seperti apa masih kita dalami lebih lanjut.
Kemudian kita juga akan cari pendalaman terkait saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut, Mbak. Oke. Berikutnya juga yang sudah dilakukan adalah tes kejiwaan terhadap tersangka Husein. Nah, Pak Doni, kesimpulannya sudah keluarkah bahwa memang tidak ada gangguan jiwa dan apa dampak hukumnya terhadap proses penyidikan yang tengah berlangsung? Untuk hasil tes kejiwaan masih belum keluar, Mbak, terkait masalah ini, jadi kita belum bisa menyampaikan. Cuma untuk dampak hukumnya, apabila nanti memang dia terbukti ada gangguan jiwa, mungkin ini akan menjadi suatu faktor yang bisa meringankan ataupun bisa membantu dia terkait penanganan kasus selanjutnya, Mbak. Oke, berarti kapan rencananya akan keluar hasil tes kejiwaan ini, Pak Doni? Masih kita tunggu, Mbak. Rencananya kapan akan keluar? Belum ada kepastian. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Sardo Lumbantorwan sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.